Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau udah Mbak. Sama nama Mbak. Sari, Mbak. Tujuan Mbak sini sudah tahu mau ngapain? Untuk konseling. Oh, baiklah. Di sini saya sebagai konselor dan Mbak sendiri sebagai klien saya. Di sini Mbak diminta suka dalam menyampaikan permasalahannya dan hubungan. Tujuan kita menggunakan konseling ini agar Mbak bisa lebih nyaman, lebih tenang, dan terutama bisa menyelesaikan masalah yang sedang Mbak hadapi. Di konseling sini sifatnya rahasia dan tidak akan diketahui orang lain. Kalau Mbak sudah mengerti, baiklah. Apa yang ingin Mbak ceritakan? Di sini saya mau cerita, Mbak. Belakangan ini suami saya udah 3 bulan ini nggak pulang ke rumah. Udah saya hubungi ke pihak keluarganya, tapi nggak ada respon sama sekali dari keluarganya. Saya bingung, Pak. Padahal saya nggak tahu masalah saya. Kalau Mbak tidak merasa bersalah, kan Mbak sampai Mbak pulang tidak pulang ke rumah pasti ada masalah. Apa penyebab utamanya Mbak dia tidak pulang ke rumah? Sebenarnya kemarin itu kan dia nanya pengen punya anak. Saya tuh udah 5 tahun menikah sama dia, ya, tapi belum punya anak. Saya bingung, kan kami itu kan udah berusaha, tapi nggak dikasih sama Tuhan. Mbak sudah mencoba alternatif lain, misalnya program bayi tabung gitu. Saya bingung, Mbak, kenapa suami saya berubah. Saya udah ini telepon lewat SIM, tapi dia nggak ngangkat. Kata tetangga saya dia itu selingkuh, Mbak. Dia biasanya curhat ke kakak ipar saya. Kan kakak ipar saya kan suami, Mbak. Apa kamu sudah mengecek ini ke sana? Ada apa tidak? Saya pernah pergi ke sana, tapi diusir sama kakak ipar saya. Saya nggak tahu kakak saya. Oh ya. Saya bisa memahami perasaan Mbak. Selain itu masalah apa lagi yang Mbak hadapi kecuali itu? Saya punya masalah, ya. Saya kadang sedih, Mbak, nggak punya anak, Mbak. Apalagi suami saya sekarang udah bertingkah aneh sama saya. Jadi saya tuh sangat terpukul sekali dan tertekan, Mbak. Apa mungkin saya ingin dijauhi suami saya tapi nggak punya? Oh, berarti di sini Mbak sudah melakukan segala cara ya agar bisa menemui suami Mbak yang sudah pergi kejauhan dari rumah ya, seperti kata Mbak tadi. Selain ke rumah kakak ipar, kemana lagi kepergian suami Mbak tersebut? Biasanya suami saya itu ke tempat bosnya, Mbak. Biasanya dia juga sering curhat sama bosnya. Dia juga dekat sama bos dia. Di sini posisinya bosnya cewek apa cowok gitu Mbak? Cowok. Udah lama nggak sekontakan. Sekarang itu dia itu sering nikah ke ipar saya. Oh, berarti posisi dari sekarang dia kakak ipar Mbak? Iya. Saya udah coba hubungi berapa kali, tapi nggak ada respon, dan dia juga dia nggak ada kabar sama sekali. Apa dia mau nalar saya, dia juga nggak ada kasih info mau nalar. Mungkin dia masih ingin menangkan dia atau ngomong apa ya Pak untuk kedepannya ya. Mbak tidak terlalu berpikir yang negatif tentang suami Mbak untuk sekarang ini ya. Tapi lihat dulu kedepannya apakah dia menghubungi Mbak kembali atau tidak. Kalau tidak, Mbak harus bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk Mbak. Bisa Mbak jelaskan lagi masalah yang apa sih yang lebih dalam gitu Mbak? Masalah yang berat itu, Mbak. Dia itu sering dibilang selingkuh sama cowok lain, Mbak. Itu yang membuat saya sakit, Mbak. Oh, berarti sudah banyak yang bilang suami Mbak itu selingkuh? Iya. Saya padahal selama ini dia itu baik sama saya, Mbak. Saya bingung kok bisa dia berubah sama saya.
saya udah kasih yang terbaik untuk suami saya mbak. Kalau berubah itu ya mbak, karena perubahan itu pasti ada yang mbak, tergantung di orangnya ya. Nah, apalagi yang apa yang mbak ceritakan misalnya mbak itu ya, kemungkinan, tapi mbak selalu harus berpikir positif dulu, jangan terlalu negatif. Kecuali mbak sudah melihat di depan mata, apakah mbak pernah melihat dia membawa cewek lain gitu depan mbak gitu? Sejauh ini belum pernah mbak. Tapi saya aja mau bangun dia aja susah mbak. Mau gimana saya mau percaya sama suami saya. Ya, mbak memang sulit percaya, tapi mbak tidak terlalu usah percaya dengan perkataan orang lain, karena perkataan orang lain belum tentu itu benar ya. Jadi mbak mencari tahu ya dari teman-teman lainnya gitu, teman terdekat, keluarga, apa masuk bosnya gitu ya. Sampai di sini mbak sudah menghubungi bosnya gitu, nanya dia gimana gitu, sudah belum? Saya sudah hubungi bos saya, suami saya. Saya hubungi dari pihak bosnya suami saya, tapi mereka nggak tahu suami saya gimana. Dan udah lama nggak bekerja di tempat kerjanya tuh mbak. Oh, udah lama dia tidak kerja di sana lagi. Iya, udah 3 bulan semenjak kami ribut kisaran jam. Berarti posisi suami mbak sekarang juga kakak ipar mbak gitu? Iya. Mertua mbak masih tinggal sama mbak atau sudah pindah rumah gitu? Mertua saya juga ikut suami saya mbak. Oh, berarti dia kakak ipar mbak juga? Iya. Mbak sekarang di rumah sendirian? Saya sekarang sendirian mbak, nggak ada siapa di rumah. Kesibukan mbak apa sekarang, udah berusaha atau gimana atau? Kalau kesibukan sekarang saya buka online shop, bikin usaha kuliner mbak. Sekarang. Ya, kalau ingin bergantung kepada suami kita tidak bisa ya mbak, kan wanita dituntut untuk mandiri gitu menurut saya ya. Dari cerita mbak, teman saya dulu pernah mengalami seperti mbak ya, tapi pada akhirnya mereka juga akhirnya bisa ya gitu mbak, karena tidak ada kecocokan lagi, karena suaminya temennya seperti mbak lah gitu. Nah, pergi dari rumah itu tanpa kejelasan. Tapi teman saya kemarin tuh ini ya mbak, dia langsung gimana gitu, langsung nungguin keluarganya gitu, kejelasan gitu kan, mau dibawa kemana hubungannya, apa disudahi gitu atau tidak kan. Tapi kalau ini tergantung mbak sendiri ya, keputusan ada di mbak, apa yang terbaik untuk mbak lakukan. Di sini saya cuma menyelenggarakan mbak untuk jadi lebih baik lah gitu. Terus apa? Apakah suami mbak pernah kasar pada mbak gitu? Suami saya pernah kasar, dia itu ibaratkan toksik. Oh ya, dia udah main fisik sama mbak ya? Iya, udah belakangan, udah 1 tahun terakhir ini. Apakah suami mbak pernah minum gitu, mabuk apa gimana gitu mbak? Biasanya kalau ada melakukan itu, biasanya orang itu kadang tidak sadar ya gitu ya, jadi dia lagi mabuk atau lagi apalah gitu. Semenjak dia itu akrab sama kakak ipar saya mbak, dia itu sering keluar malam, dugem mbak. Saya tuh nggak tahu harus bagaimana menghadapi masalah ini. Oh, berarti itu juga didukung oleh faktor lingkungan ya mbak. Kalau dari cerita tersebut boleh kita simpulkan ya, perubahan suami mbak juga di apa sih, dipengaruhi oleh keluarganya gitu, terus juga lingkungannya. Bukan masalah nggak punya anak ya mbak, itu juga masalah dari perintian mbak juga sih, tapi karena dia terlalu mungkin dia hasil keluarga ya mbak, dia menjadi seperti itu. Saran saya untuk kedepannya ya mbak, mbak tunggu dulu gitu, mana yang lebih baik untuk kedepannya ya. Kalau saya berpikir ya mbak, kalau udah lebih dari 3 bulan mending saya pisah saja sama suami saya, karena nggak ada kepastian dan kejelasan juga mbak.
dan juga faktor dari keluarganya juga tidak mendukung saya mbak menjadi istri. Tapi kalau dari saya sendiri ya Mbak harus menunggu dulu nanti apa sih lebih tahu dulu, cari lebih mendalam lah, cari tahu tentang dia dulu ya Mbak sebelum Mbak mengambil keputusan gitu. Nanti Mbaknya nyesel gitu, apa yang diomongkan orang belum tentu benar. Iya, Jadi Mbak sudah melihat dengan mata kepala Mbak sendiri. saya berpikir mbak, kalau misalnya udah lebih dari 1 tahun mbak, siapa sih yang nggak mau sih istrinya kalau nggak dinafkain mbak dan nggak dikabarin, siapa yang mau gitu ya mbak? Ya, saya paham Mbak, saya mengerti perasaan yang sedang Mbak alaminya gitu ya. Setiap wanita nggak mau ya seperti itu ya Mbak. Nah, kadang tinggal berapa hari aja sebenarnya sudah tidak betah, apalagi sudah 3 bulan ya. Apalagi masalahnya cukup rumit ya, cukup rumit gitu untuk diselesaikan gitu ya. Saya gini mbak, saya cuma minta saran dari mbak, gimana sih keputusan biar aku tuh nggak salah ambil keputusan mbak. Soalnya aku tuh antara bingung harus gimana, mau cerai atau harus tetap bertahan mbak. Apalagi kan malu mbak, udah nikah kan kalau cerai kan malu mbak. Iya, saya bisa mengerti. Saran saya Mbak, Mbak coba untuk menghubungi dia sekali lagi. Kalau tidak ada kejelasan, ya udah Mbak minta tolong ke pihak yang berwajib gitu ya, lebih maksudnya ke apa harus pengadilan gitu ya. Kalau itu memang keputusan dari Mbak itu sendiri. Iya mbak. Makasih ya mbak dari saya mbak. Saya harap untuk kedepannya kalau saya perempuan saya akan kesini lagi mbak. Ya, saran saya untuk itu dalam kedepannya ya Mbak, kalau Mbak ingin menikah lagi gitu atau memilih orang baru, Mbak harus berhati-hati lagi, kenali dulu kan. Apalagi Mbak sekarang Mbak mengalami termasuk nikah muda lah ya Mbak. Nikah muda itu kan cukup berat ya, cukup berat lah ya untuk nikah muda, karena mental fisik juga secara ini belum penuh gitu Mbak ya. Apakah Mbak sudah merasa tenang atau gimana? Kalau untuk saat ini saya merasa tenang, udah cerita sama mbak apa masalah keluarga saya, dan saya sangat berterima kasih mbak. Senang mbak bisa mendengarkan dan saya percaya karena mbak ini adalah seorang mbak. Ya. Kalau Mbak masih ada yang ingin dibicarakan, silakan bicarakan lagi Mbak. Karena di sini kita tidak membatasi waktu ya. Di sini Mbak diminta sukarela menyampaikannya dengan akhirnya Mbak gitu. Apa masalah selain ini apa boleh itu gitu Mbak. Karena di sini tidak terlalu satu masalah ya. Ya mbak, saya sudah cukup puas untuk cerita sama mbak. Ada masalah yang ingin dibicarakan lagi? Sudah mbak, saya sudah cukup puas untuk cerita kepada mbak, dan terima kasih mbak sudah bisa mendengarkan keluh kesah saya dan masalah saya kan cukup rumit. Makasih mbak sudah mendengarkan, saya cuma ingin bercerita mbak. Makasih ya. Ya Mbak, sama-sama. Baiklah Mbak, jika Mbak masih ada masalah atau belum puas ya, Mbak bisa hubungi WA saya atau Mbak bisa langsung datang aja ke sini ya. Saya mengharap kedatangan Mbak kembali. Terima kasih mbak. Ya, sama-sama Mbak.